Selamat malam pemirsa, kita bertemu lagi dalam episode One on One kali ini bersama saya, Fani Imaniar. Pemirsa, kita tahu kemarin kedatangan Bapak Haritanu Sudibyo bersama para petinggi Partai Perindo disambut hangat oleh Pak Prabowo Subianto dan juga petinggi Partai Gerindra kemarin ya di Jalan Kertanegara atau kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Karena kalau kita tahu silaturahmi, kemudian sekaligus kegiatan safari politik di bulan Ramadan tahun ini ternyata sudah direncanakan sejak lama, tapi kabarnya kerap tertunda. Jodohnya berarti kemarin. Baik Perindo maupun juga Gerindra, ini kedua parpol mengaku saling terbuka untuk melakukan kerjasama politik terutama jelang pesta atau kontestasi demokrasi tahun 2024. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia Perindo, Haritanu Sudibyo, menyambangi kediaman Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Silaturahmi sekaligus kegiatan safari Partai Perindo telah lama direncanakan hingga bisa terrealisasi di kediaman Prabowo hari ini. Kita tetap bersahabat, kita bersaing dengan santun, dengan ramah, dengan tekad bahwa apapun langkah politik kita, tujuannya adalah hanya untuk mengabdi kepada bangsa dan rakyat. Hanya itu tujuan kita. Itu juga saya yakin tujuannya Mas Hari dan kawan-kawan dari Perindo. Itu juga tujuan kami dan itu yang saya sampaikan berkali-kali bahwa saya yakin bahwa kawan-kawan di partai-partai lain juga punya itu, punya keinginan untuk berbakti kepada bangsa dan rakyat. Karena itu hendaknya kehidupan politik kita, hendaknya demokrasi kita jangan kita harus meniru demokrasi negara lain atau politiknya negara lain. Kita harus punya ciri khas kita sendiri dan ciri khas kita harusnya adalah kekeluargaan dan kerukunan. Perlu check and balance, perlu kritik, tapi dalam suasana kekeluargaan. Kami, pimpinan Partai Perindo dapat diterima dengan baik di sini. Itu merupakan suatu kehormatan bagi kami semua dari Partai Perindo. Sebagaimana disampaikan oleh beliau, memang benar yang dibicarakan seperti yang disampaikan beliau. Di samping juga kami tadi memperkenalkan pimpinan-pimpinan dari Partai Perindo yang tentunya banyak wajah-wajah baru. Di mana belakangan ini memang terjadi pemekaran di organisasi. Jadi saya rasa itu yang ingin saya tambahkan. Samping penekanan, ya tadi bicara diskusi terkait dengan penjajakan bagaimana bisa bekerjasama secara politik untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya rasa itu Pak, terima kasih. Dalam kunjungannya, Haritanu Sudibyo didampingi 15 pengurus Perindo. Partai Perindo kedepannya akan terus aktif melakukan penjajakan untuk membangun Indonesia sejahtera. Ya,
Ya, dalam silaturahmi politik yang dilakukan oleh Partai Perindo dan juga Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga sempat menyampaikan pemirsa, kuncinya kekeluargaan dan juga kerukunan ini tentunya harus menjadi ciri khas dari demokrasi Indonesia. Sementara Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengatakan silaturahmi yang dilakukannya ini adalah sekaligus bentuk penjajakan untuk bagaimana bisa bekerja sama secara politik ke depannya, tentunya demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Gerindra sendiri mengaku membuka pintu selebar-lebarnya kepada Perindo kalau Perindo memutuskan ingin bergabung dengan koalisi besar demi Pilpres 2024. Kita ketahui apakah undangan ini diterima oleh Partai Perindo? Kita bahas bersama dengan Sekjen DPP Partai Perindo, Mas Ahmad Raufik, Pak Ahmad Raufik yang sudah bergabung bersama kami di dalam studio One on One malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Raufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi melihat senyum dari Pak Hari, Pak Prabowo, kemudian juga para petinggi parpol satu sama lain ini begitu cerah begitu kayaknya. Pertemuannya menghasilkan apa ya namanya, sesuatu yang positif gitu, sesuatu yang bikin happy ya. Iya, ini kan pertemuan dua tokoh dan dua sahabat yang memang sejak lama tidak hanya di politik tapi dalam dunia lain juga sudah sering ketemu kan untuk membahas soal bangsa dan negara ini. Jadi Pak Hari sebelum punya Partai Perindo, rupanya keduanya sudah bersahabat, jadi sudah sering melakukan komunikasi-komunikasi yang terkait dengan masa depan bangsa ini. Jadi pertemuan kemarin itu memang sesuatu yang sangat hangat. Tidak perlu ada lagi penjajakan, penyesuaian, tapi justru saling bercerita soal ya bagaimana kiprah keduanya. Dan Pak Prabowo di samping bercerita soal persahabatan itu, ya keduanya juga bicara jauh lebih jauh soal demokrasi yang tadi disebut dengan soal kekeluargaan segala macam. Karena ada sesuatu yang berbeda memang dalam perspektif Pak Prabowo soal demokrasi kita hari ini yang memang sudah sangat liberal, sudah sangat terbuka dan selalu menduplikasi demokrasi yang seperti yang ada di Barat misalnya. Terlalu westernisasi begitu ya, Pak. Pak Prabowo menginginkan ada sebuah antitesa, jangan sampai demokrasi yang sudah sangat terbuka ini, yang sudah sangat bebas ini, itu nanti menjauhkan diri dari karakter kita bangsa Indonesia yang penuh dengan kekayaan budaya sebagaimana apa yang kita tahu. Jadi mestinya ada demokrasi dalam kemasan Indonesia sendiri gitu. Tidak harus menyontoh dari negara-negara lain. Toh juga Pak Prabowo juga menyampaikan banyak negara maju yang pada akhirnya diambang kekacauan. Negara-negara yang dianggap mbahnya demokrasi itu juga mengalami problem karena sebuah aturan mereka sendiri. Jadi kayak Amerika Serikat gitu ya. Iya, Amerika Serikat juga ada macam-macam masalahnya sendiri ya. Masalah kebebasan yang mereka introdusir itu ternyata juga ada menghasilkan masalah internal, masalah baru, dan jangan sampai Indonesia meniru begitu. Maka gotong royong kekeluargaan itu menjadi sebuah asas yang memang harus dikuatkan. Itu yang dibicarakan kemarin dalam pertemuan bersama dengan Pak Hari. Salah satu topik bahasan yang disampaikan oleh kedua tokoh, dan Pak Haritanu juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan perspektif yang dalam konteks demokrasi yang jauh lebih Indonesia, kira-kira begitu. Oke, sebelum saya ingin gali lagi terkait dengan isi pertemuan kemarin, Pak Raufik. Tapi kalau boleh tahu, Pak, yang menginisiasi pertemuan itu siapa duluan? Ya, ini kan pertemuan dua tokoh ini pasti ada yang menginisiasi. Jadi memang Pak Haritanu yang meminta waktu kepada Pak Prabowo. Ini macam-macam agendanya. Ini kan dua sahabat, keduanya ketua umum, satu capres. Nah, sementara tiga hal ini kan ketika dalam satu pertemuan maka ya banyak hal yang dibahas, termasuk
apa yang disebut dengan Pak Hari bahwa ini ada penjajakan soal pilpres. Nah, ini kan kalau sudah soal pilpres ini kan udah kepentingan bangsa dan negara, jadi memang perlu penjajakan. Kalau langsung akad nikah malah, wah, takutnya malah ini kejajan. gimana ini? Kan harus pendekatan Harus ya. ada pendekatan, harus ada rayuan, harus ada. Bahkan ya, dari bertukar. dua teman dekat sendiri tuh masih harus ada pendekatan lagi begitu ya Pak? Iya, mesti jauh lebih diperdalam karena kan keputusan ini kan bukan keputusan pribadi kan. Ini soal kepentingan rakyat yang ratusan juta begitu. Jadi jangan sampai salah pilih. Dan tentu apa yang sudah menjadi bagian dari concern Pak Hari dalam soal komunikasi politik ini ya tentu beliau punya pertimbangan secara khusus. Oke, ini tadi Pak Raufik bicara mengenai concern Bapak, ini concern dari Pak Hari maupun juga concern yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin dibicarakan juga nggak apa saja terkait dengan mungkin negara, partai masing-masing juga, terus kemudian kira-kira apa sih yang ingin dibawa begitu dalam pesta politik 2024? Ya, pertama dalam konteks penjajakan ya kami menilai bahwa komunikasi kedua tokoh ini di dalam ya itu terjadi begitu sangat hangat dan dalam konteks penjajakan itu sebenarnya pembahasan saja. Tetapi selama dialog, diskusi, Pak Prabowo benar-benar menunjukkan sebuah komitmen keindonesiaan agar bangsa ini memang terus berlari. Apa yang sudah menjadi pekerjaan Presiden hari ini itu harus diteruskan dalam konteks kemajuan yang jauh lebih masif. Misalkan pembangunan itu ya physically penting, tetapi karakter bangsa ini juga harus dikokohkan, dikuatkan agar apa yang menjadi target pembangunan Indonesia dalam konteks SDM, sumber daya manusia dan sumber daya alam atau dalam konteks teknologi segala macam itu bisa dirangkai menjadi satu kesatuan sehingga kemajuan yang diinginkan itu terinternalisasi gitu. Dan Jadi, tidak kehilangan ciri khas kita sebagai warga Indonesia ya. Betul, betul. Jadi semua karakter itu memang harus dikuatkan sehingga kita nggak bisa lepas dari itu. Nah, karena ini sifatnya juga penjajakan, kita juga menilai bahwa Pak Prabowo itu memang sebuah calon presiden yang jauh dari interest personal. Oh, nggak ada ambisi pribadi. Jadi ambisi pribadinya itu sesungguhnya telah dikalahkan untuk kepentingan bangsa ini yang lebih luas. Maka beliau mengatakan bahwa kalau soal ego-egoan apapun bisa dilakukan dalam politik. Tetapi kan kita nggak boleh begitu. Ada kepentingan rakyat yang jauh lebih besar, maka kita mesti mengedepankan kepentingan rakyat itu jauh lebih utama. Misalkan beliau mencontohkan kenapa waktu itu sedang berseteru dengan Pak Jokowi setelah Pilpres Dan menciptakan ada ya, gerbong, ada buzzer-buzzer, ada gap, cebong kadrun. betul, cebong kadrun segala macam. Pak Prabowo justru melihat bahwa ini sikap keras ini kalau dipertahankan maka akan membuat bangsa ini akan terpecah belah. Dan memang kami juga merasakan itu, ada pembelahan yang begitu menakutkan, mengganggu keharmonisan masyarakat di keluarga, di desa, di mana saja. Pak Hari dan juga Partai Perindo waktu ketika kita tahu Pak, katakanlah gerbong cebong dan kadrun itu kan terbentuk kemudian juga semakin ya termarginalisasi gitu pasca Pilpres 2019. Cukup terganggu juga, cukup menjadi concern dari partai juga ya. Ya, sangat terganggu karena itu bisa mempengaruhi sebuah iklim demokrasi yang diinginkan. Jadi bayangin dengan adanya cebong kadrun yang menguat ini, dan saya tidak tahu apakah ini sengaja ada yang memelihara apa enggak. Tetapi imbas yang
ditimbulkan oleh aksi keduanya ini merusak mentalitas kita dalam hal apa saja. Jadi kita berbuat benar salah, berbuat salah apalagi. Makin disalahkan. Jadi benar salah itu tergantung perspektif kepentingannya apa. Sangat subjektif ya jadinya. Jadi nggak ada suasana bagaimana kita dalam berdemokrasi itu secara sehat. Mestinya pemilu itu kan di dalam, nah ini yang disebut dengan Pak Prabowo kemarin, karena sistem itu sudah sangat terbuka seperti ini, maka demokrasi itu tidak menghasilkan sebuah gagasan yang cerah dan konkret. Tidak ada visi, tidak ada pemimpin itu, tidak ada kekuatan visi dan misi. Yang ada itu adalah menang atau kalah, dan itu kan berbahaya buat membawa masa depan bangsa yang begitu besar kan. Jadi mestinya ada semacam kerinduan setelah proses reformasi yang sekian lama ini, ada proses kerinduan dari para pemimpin bangsa ini agar demokrasi itu harus menuju pada kualitas, bukan kuantitas. Bukan soal hitung-hitungan, menang berapa, selisih berapa, suaranya dapat oleh siapa. Soal suara, tetapi seberapa besar gagasan yang telah ditimbulkan oleh seorang pemimpin itu, sehingga itu bisa menginfluence karakter, perilaku masyarakat jauh lebih masif gitu. Jadi Pak Hari maupun juga Pak Prabowo tentunya dengan elit parpol kedua partai ini cukup setuju ya, Pilpres 2019 itu meninggalkan sebuah luka yang harus kita cari penyembuhnya apa. Iya. Gitu. Dan 2024 ini adalah salah satu bentuk penyembuhan tersebut, dianggap seperti ya, itu. Makanya pesan yang ditangkap dalam pertemuan kemarin itu adalah jangan sampai ada isu-isu yang mengarah kepada perpecahan. Politik identitas pun juga jangan sampai ada gitu ya Pak. Termasuk politik identitas itu disinggung. Jangan sampai masyarakat terbelah dengan isu itu. Jangan sampai ada pemimpin yang mencoba untuk mengarahkan ke sana, dan kita juga berharap masyarakat lebih jeli, cerdas, bahwa ini ya demokrasi itu adalah memang satu perangkat sistem yang memang harus kita ikutin. Pemilu adalah sebuah cara untuk melakukan pergantian kekuasaan. Jadi mestinya ini pesta rakyat, semua harus ikut menikmati dan tidak membawa sesuatu yang jauh lebih buruk ke depannya buat bangsa ini. Nah, ini untuk para pemirsa terutama yang akan menjadi pemilih begitu dalam pesta politik atau pesta demokrasi 2024 ya, harus mengingat gitu bahwa marwah Indonesia ini adalah berbeda-beda tetapi satu jua gitu. Jangan sampai terpengaruh oleh yang namanya senjata politik identitas begitu ya Pak Raufik ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai isi pertemuan kemarin Pak Raufik, seperti yang sudah dibahas tadi dalam beritanya begitu. Kabarnya Prabowo Subianto, Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra, terutama kalau kita bicara mengenai koalisi ya, membuka pintu untuk Partai Perindo bergabung Bapak. Oh iya, jadi gini, Pak Haritanu itu kan punya pengalaman mendukung Pak Prabowo. Jadi ketika pemilu 2014, ya kan, 2014 pada saat itu Pak Haritanu ada di Partai Hanura, ketika sampai pada keputusan siapa presiden yang harus didukung, Pak Haritanu punya keputusan sendiri mendukung Pak Prabowo. Dan dukungan itu bukan soal apa ya, bukan karena ajakan atau apa, tapi itu memang kesadaran Pak Haritanu sendiri. Jadi dari dalam atas pilihan Pak Haritanu sendiri. Jadi ini memilih pemimpin yang bakal bisa memajukan bangsa ini ke depan. Nah, karena sudah ada pengalaman waktu itu, sudah ada pengalaman baik dalam soal politik maupun soal lainnya, ya memang Partai Perindo juga diberikan tempat kalau misalkan Pak Ari pada akhirnya akan mendukung Pak Prabowo. Untuk 2024. Yes. Tapi kalau misalnya kayak
kalau kita lihat lagi rekam jejaknya begitu ya Pak ya, atau sejarahnya gitu dalam dua pemilu terakhir begitu, kan sempat ada perubahan haluan, perubahan pilihan juga dari Pak Hari. Itu juga kemarin apakah tidak dibahas atau kemudian apakah Pak Prabowo tidak menanyakan bagaimana dengan pilihannya tahun ini atau bagaimana dengan pilihan parpol tahun ini, Perindo mau kemana? Iya, beda konteks ya. Kalau pada saat itu Pak Hari mendukung Pak Prabowo itu kan atas nama bukan partai, karena Partai Hanura pada saat itu ke Pak Jokowi kan. Yeah. Nah, pada saat periode kedua kenapa tidak ke Pak Prabowo? Pak Hari punya prinsip untuk membangun negara yang sebesar ini, itu 5 tahun nggak cukup. Ya, betul. Maka penting atas nama kepentingan bangsa dan negara, Pak Hari menyampaikan kita dukung Pak Jokowi saat itu untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Jadi di situ aspek rasionalitas Pak Hari dan komitmen keindonesiaan yang telah ditunjukkan dengan keputusan mendukung Pak Jokowi itu komitmen yang sangat luar biasa, karena tidak terjebak dalam arus cebong dan kadrun, tetapi ini yang dikedepankan adalah untuk kepentingan bangsa ini. Ada hal yang lebih besar daripada pilihan sendiri atau mungkin secara subjektivitas begitu ke siapa, tapi yang lebih besar di sini adalah kepentingan bagi warga negara Indonesia dan juga pembangunan yang mengikutinya. Itu yang utama. Gitu ya Pak. Itu juga yang menjadi tentunya haluan dari Partai Perindo sendiri untuk 2024 ya. Saya masih ingin lebih gali lagi Pak Raufik terkait dengan bagaimana Perindo akan melangkah jelang 2024 untuk jangka waktu dekatnya dan tentunya ke depannya lagi setelah 2024. Tapi di segmen berikut ya Pak Raufik. Pemirsa tetaplah bersama kami, One on One akan kembali setelah jeda.